kehidupan sehari-hari, maka tujuannya adalah agar kalian dapat menjelaskan proses perumusan Pancasilanya dan mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah, lingkungan sekolah maupun masyarakat. Siapa yang tahu lambang negara? Garuda itu adalah lambang negara. Di dadanya ada apa? Ada perisai yang di dalamnya ada simbol Pancasila. Apa saja simbol-simbol dalam Pancasila yang kamu ketahui? Jawab di tangan. Iya, Tia. Siapa yang bisa lulusan? Ada untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Ini kalian melihatkan video, kalian nanti amati videonya ya. Untuk kelompok 3 dan 4. Ya, 1 dan 2 silakan amati videonya nanti diputar. Kelompok 3 silakan kalian amati ini bersama-sama ya. Duduk sebelah. Yang kelompok 4 silakan buka buku paketnya. Hatiku senang karena hari ini masuk sekolah, belajar bersama di sekolah. Aku sudah rindu guru dan temanku, bermain bercanda sukaria. Belajar menulis, belajar membaca A, I, U, E, O. Rajin menabung, belajar berhitung kehidupan sehari-hari. Beribadah masuk tangga yang beragama sama di rumah. Tambah 2, sayang guru. Yang kedua, membantu tetangga yang sedang mengalami kesusahan dengan sakit. Kita sederhana menolong tetangga yang membutuhkan bantuan. Halo adik-adik, jangan lupa rajin belajar ya. Tanya nilai-nilai penerapan dalam Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima sudah ada yang mengerti? Sudah bisa dipahami? Jangan cuma sudah tetapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di sekolah. Boleh nggak di sekolah kita bedakan kawan? Nah, sudah ada kan sudah kita pelajari. Boleh nggak di sekolah kita bully kawan? Boleh nggak di sekolah kalau kita ketemu dengan orang lebih tua bagaimana caranya? Ucapkan permisi Pak atau permisi Kak. Di sekolah aku sudah rindu guru Sudah masukkan materi sebelum memberikan pembelajaran konten, apakah bikin sudah masukkan materi sukaria. Kalau saya rasa Belajar menulis, belajar membaca Rajin menabung, belajar berhitung 1 tambah 2 menurut saya 1 tambah 1 sayang mama. Sebelum masuk ke boleh kan di awal itu ada selain mengaitkan topik hari ini, tapi kalau untuk yang pembelajaran untuk membuat pembelajaran minggu lalu itu memang terlupakan. Terus memang dikasih tahu pembelajaran minggu lalu itu kita udah belajar ini, apakah anak sudah mengerti atau belum. Nah, untuk dilanjutkan materi yang sekarang. sudah baik, manfaat
diferensiasi kontennya, Bu Iin hanya membagikan kepada anak-anak tentang yang kelompok 1 dan 2 video, disuruh mengamati. Kelompok 3-nya membagikan poster, disuruh mengamati. Kelompok 4 disuruh membuka buku halaman sekian dan mengamati. Tapi Bu Iin tidak menjelaskan tentang apa yang harus diamati anak-anak tersebut. Diferensiasi konten itu menurut saya butuh kolaborasi guru juga. Maksudnya begini, kemarin itu kan ada anak kelompok 1, kelompok 2 ada yang nonton video, kemudian ada yang dikasih buku disuruh membaca kan, kemudian yang di sebelah sini poster, dikasih tugas poster. Nah, yang saya perhatikan Bu Iin lebih fokus ke anak yang poster, sedangkan yang membaca mereka sibuk sendiri. Jadi mau tak mau ada guru yang mengingatkan ada tugas apa. Ya, seingat saya, Ibu tidak ada menyampaikan penilaian secara lisan. Kayak menanggapi, oh misalnya udah ditemukan tugas ini, oh menanggapi kasih secara lisan penilaian. Karena kemarin ini kita berdiferensiasi konten, jadi untuk memberikan materi secara keseluruhan, secara mendetailkan, tak mungkin saya melakukan tatap muka langsung, tapi mereka saya bimbing langsung di kontennya masing-masing. Setelah diberikan kelompok 1 dan kelompok 2, mereka kan anak-anak yang ibaratkan dia sudah di kelas itu yang saya tahu mereka itu sudah ngajar. Ibaratkan tingkat kefokusan mereka lain beda ya, kelompok 3 dan kelompok 4. Jadi di situ saya berikan mereka tuh video, karena mereka terbiasa melihat video di kelompok 3-nya dia buku padet, kelompok 4-nya dia poster. Dari kemarin yang Bu Iin lakukan, harusnya siswa yang kata Bu Iin itu yang banyak melamunnya, Bu Iin atur posisi tempat duduknya di depan kan, karena kalau kemarin saya lihat siswa yang aktif justru di depan, siswa yang pasif justru di belakang, karena seharusnya siswa yang pasif itu yang perlu bimbingan kita. Jadi posisikan mereka di depan, dimana kita mudah untuk menjangkau mereka. Kemudian bagi siswa yang memang kata Bu Iin tadi masih banyak melamunnya, itu Bu Iin ajak dia melakukan pendekatan secara pribadi, agar yang pasif tadi, yang banyak melamunnya tadi bisa jadi aktif. Itu saja yang pertama. Kemudian yang kedua, ada beberapa siswa kemarin yang tidak merasa, dia merasa tidak nyaman bergabung di kelompok itu. Pertama, dia sendiri ada laki, kemudian yang kawannya yang lainnya. Kalau memang dia di situ kita lihat di sendiri laki-laki, oh kita perlu pemikiran lagi. Oh kira kalau dia sendiri laki-laki ini enak nggak untuk dia bekerja sama. Kalau kita rasa dia tidak enak, kita otomatis harus pindahkan kawannya satu yang bisa membuat dia merasa enak untuk bekerja sama dengan kawan-kawannya yang lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kemarin saya lihat Bu Iin kan sudah melakukan kegiatan penutupnya, udah baca doa, udah nyanyi. Setelah Bu Iin baca doa, anak-anak udah siap mau pulang. Kenapa Bu Iin afirmasi lagi di mereka? Seharusnya Bu Iin sampaikan afirmasi itu sebelum mereka baca doa. Kalau yang dari saya rangkum secara keseluruhan. Yang pertama itu proses pelaksanaan Bu Iin kemarin itu terlalu terburu-buru. Jadi ingin segera menyelesaikan tahap apa yang ingin dilakukan gitu. Jadi bagaimana ya supaya langkah ini cepat selesai, langkah ini cepat selesai, langkah ini cepat selesai. Kayaknya seperti itu. Bukan yang paling cepat yang dinilai, tapi alur dari tahap ke tahap itu terlewati dengan benar. Saat saya masuk di kelas-kelas itu ada kesepakatan kelas, keyakinan kelas, disampaikan itu. Kemudian cuma kesepakatan kelas itu tidak ada kedisiplinannya. Artinya bahwa kesepakatan itu juga terlalu banyak kalau menurut saya. Kalau kita belajar mulai dari sedikit dulu saja, belajar tunjukkan apalagi pas sudah ya. Itu karena mendisiplinkannya si anak melaksanakan keyakinan itu belum tentu bisa terkontrol oleh kita. Satu, kan keyakinan harus dilaksanakan, bukan hanya untuk diucapkan atau dibaca, ya kan? Terus kedua, buatlah kesepakatan juga bahwa kalau dia melanggar itu
konsekuensinya apa. Mereka harus menjawabnya, bukan gurunya yang menentukan bahwa kalau melanggar nanti begini, bukan. Tapi mereka sendiri yang harus menjawab itu, gitu. Yang menentukan itu mereka sendiri. Dan itu ditulis di situ, di kesepakatan. Masalahnya yang konten seperti yang disampaikan oleh masing-masing beberapa guru tadi, bahwa materi yang harus ibu sampaikan itu harus tersampaikan dengan jelas dan instruksinya dengan jelas, sehingga anak itu memahami apa sih yang sedang dipelajari dan apa sih yang harus dilakukan pada materi ini. Itu yang pertama. Nah, itu tidak tertangkap oleh kami. Itu tidak tertangkap bahwa Bu Iin hanya sepintas bahwa dia menyampaikan kita hari ini belajar ini, tujuannya ini, begini. Nah, kelompok ini, si anak ini ke kelompok ini, seolah bukan mengalami itu yang harusnya kelompok itu. Dia terlalu sini dipanggilnya bahwa yang bisa artinya itu image atau pemahaman Bu Iin selama di kelas itu bahwa anak itu pintar. Nah, jadi sehingga menurut guru bahwa si anak ini pintar, maka dia kelompok ini gitu. Nah, itu nampak di situ. Harusnya tidak. Kemudian biarkan saja. Biarkan dia mengangkat tangan secara alami, secara otomatis. Jadi kalau misalnya dia tuh nanti termasuk kelompok satu, ya kelompok satu walaupun itu kita bukan. Karena pada saat diagnostik yang kita pilih, dia masuk ke situ. Gitu ya. Nah, itu pada diagnostiknya itu nampak. Dua, sekarang pembagian konten. Setelah diagnostik terbagilah kelompok-kelompok yang dibilang mahir, sedang, dan kurang. Oke. Kakak sudah memberikan masukan, cuma saya ada tambahan. Kalau misalnya bentuk kontennya video, menurut saya sebaiknya semua video. Kalau seandainya tidak bisa, tapi tampilkanlah video itu semua melihat. Kalau memang tidak ya, memang setiap kelompok berbeda. Hanya kelompok satu yang video misalnya. Ini yang menjadi kepiawaian guru agar tidak setiap kelompok itu terabaikan. Inilah metode model yang harus disiapkan oleh guru agar setiap kelompok itu betul-betul aktif. Nah, bagaimana caranya supaya setiap kelompok itu betul-betul aktif? Maka pada saat Bu Iin harus membagikan LK, Bu Iin LK paparkan di fokus. Semua bisa melihat di sini. Instruksi satu arah. Setiap kelompok melihat ke arah yang satu. Nah, memang istilah yang ada, istilah diferensiasi konten, proses produk ini kan istilah baru sekali. Jadi masih terbilang kadang-kadang sih apa sih di mana konten. Karena kita belajar juga ya kemarin belajarnya Bu Cici, konten itu seperti apa, jadi pelaksanaan juga seperti apa. Ya tapi karena ini baru belajar, terima kasih Bu Cici ya sudah memberikan arahan. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa lebih diperbaiki lagi, mudah ingat gitu ya. Terima kasih juga untuk semua para dewan guru yang sudah memberikan refleksi pada hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa meningkatkan kinerja kita semua, terutama saya.